Pas saya datang ke rumah yang saya temui waktu itu, ada seseorang yang membuka pintu, lalu saya bertanya, "Bu, apakah ini benar rumahnya Bapak itu?" Lalu si ibu yang membuka pintu itu juga celengak-celenguk, Pak, kayak heran. Bingung mungkin. Bingung. Katanya tidak ada yang namanya itu di sini. Ini rumah saya dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV, jumpa lagi bersama saya di program Aheng. Aheng kita kali ini kedatangan Kang Haris. Damang Kang Haris? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Ya, sehat. Nah, Kang Haris kesini pasti tentunya membawa cerita yang sangat menarik ya. Sudah siap, Kang? Siap. Ya. Oke. Ini Kang, tadi sempat berbincang sedikit tentang peristiwa unik ya ketika camping di sebuah tempat seperti itu, kita samarkan tempatnya. Dan di situ sempat ada yang datang seperti itu. Nah, itu lebih jelasnya mungkin bisa diceritakan di sini, Kang, seperti apa sih? Mangga. Oh iya. Jadi ini pengalaman pribadi saya ya, Kang. Waktu kalau tidak salah itu SMA. Jadi dulu saya dengan teman-teman itu melakukan camping di suatu tempat yang di tempat itu ada air terjun. Nah, pas awal kami datang tidak terasa ada hal yang aneh gitu, biasa-biasa saja. Cuman pas pertengahan malam, kira-kira itu jam 11, ada yang datang gitu. Nah, pas sontak ada yang datang, kami semua itu takut, dikira itu adalah makhluk halus. Tapi pas lama-kelamaan, nah sosok itu ada di depan tenda karena kami itu masuk semuanya ke tenda. Dan dia juga berkata, "Jangan takut, saya bukan hantu, saya adalah manusia," katanya seperti itu. Tapi awal-awal kami itu tidak percaya karena kami juga takut itu hantu gitu. Cuma lama-kelamaan dia terus berbicara dan akhirnya kami juga memberanikan diri untuk keluar tenda. Nah, tapi betul saja itu bukan hantu gitu. Terus dia juga ikut ngobrol sama kita. Waktu itu sedang menyalakan api. Dia berkata dia itu hanya memantau saja ke sini katanya. Saya kira memantau itu dalam artian ada orang suruhan yang menyuruh dia untuk ke situ. Nah, dan saya juga bertanya, "Bapak kesini dengan siapa? Kok sendiri itu jam malam seperti ini?" Dia cuma menjawab, "Saya tidak sendiri, saya datang berdua, cuma dia pergi lagi," katanya. Nah, awalnya saya tidak curiga kalau si bapak itu datang dengan makhluk gitu. Pas lama-kelamaan saya juga bertanya, kemana perginya gitu. Kalau pulang lagi kan malam. Terus si bapak itu bilang, "Ya, saya kesini datang dengan seekor harimau," seperti itu. Kata beliau dia datang dengan seekor harimau. Dengan seekor harimau. Terus dari situ juga sudah merasakan ada aura negatif gitu, Pak ya. Terus saya berkata, "Bapak kesini mau apa?" "Ya, yang punya tempat ini menyuruh saya datang ke sini untuk memantau kalian." Oh, yang punya tempat itu. Ya, karena waktu itu dia bilang air terjunnya menjadi besar. Katanya kalau air terjun menjadi besar, tandanya ada orang yang datang seperti itu. Makanya dia datang ke tempat kemah kami gitu, Pak. Terus kami juga di sana banyak bercerita. Nah, pas awal-awal yang menjadi semakin ekstrim, saya memberanikan diri bertanya, "Pak, apakah Bapak bisa meramal tidak?" gitu. Lalu dia menjawab, "Kalau meramal tidak bisa," katanya. "Enggak, Pak, maksudnya meramal nanti saya bakal jadi apa, gitu, sukses atau tidak." Nah, dia cuma bilang seperti ini, "Lihat tangan kamu." Lalu saya juga memberikan telapak tangan saya. Entah apa yang dia lihat atau entah apa yang dia baca, dia cuma menggaris-garis tangan saya. Lalu dia juga berkata, "Nanti kamu bakal menjadi seorang pemimpin," seperti itu. Sontak saya menjawab, "Iya, Pak, mungkin saya nanti kan bakal menikah, nanti saya akan menjadi kepala keluarga," seperti itu. Tapi dia berkata, bukan seperti itu. Lihat saja nanti ke depan. Nah, saya tidak banyak
pikir tentang ucapan si bapak itu karena mungkin itu hanya apa ya namanya omongan saja gitu. Ada baku ngobrol gitu ya. Terus ada teman saya yang ingin seperti saya, kalau dikatakan diramal, tapi si bapak itu tidak mau, Pak. Jadi dia itu cuma berkata, yang lain jangan, sudah hanya ini saja. Nah, dari sana saya tanda tanya, kenapa? Gitu. Nah, lama dari pembicaraan itu, saya juga memberanikan diri karena waktu itu saya paling suka dengan yang berbau magic seperti itu, Pak. Jadi mistis, saya mistis. Kebetulan dulu saya pernah bertanya kepada si bapak itu, Pak, bagaimana caranya supaya kita itu berani? Dia berkata, berani apa? Ya saya kan orangnya lemah, Pak. Kalau ada yang ngajak berantem, saya takut seperti itu. Kalau memang kamu mau, kamu menjadi tidak takut, nanti saya kasih, cuman ada syaratnya seperti itu. Lalu saya juga bertanya, apa Pak syaratnya? Ya kamu hanya memejamkan mata seperti itu. Terus Pak, ya nanti kalau pundak kamu ditepuk, kamu buka mata. Nah, dari situ saya berpikir, apa yang akan saya lihat. Lalu saya juga bertanya kepada si bapak itu, terus Pak nanti kalau saya buka mata, apa yang akan terjadi? Ya katanya, lihat saja nanti apa yang ada seperti itu. Cuman waktu itu juga saya ragu-ragu memberanikan diri atau tidak gitu. Cuman dari hati saya itu penasaran, apa sih yang ada. Nah, dari pembicaraan itu tiba-tiba daun bambu kering itu berjatuhan dari atas. Awalnya saya tidak curiga apa-apa, mungkin itu hanya angin atau apa saja gitu, Pak. Pas lama-kelamaan dari daun bambu, lalu ada suara berjalan di kebun bambu itu, berisik sekali. Nah, lalu si bapak itu pun menyarankan kita untuk masuk ke tenda. Nah, sontak si bapak itu berkata, jangan ke sini, kata dia. Kita hanya mendengarkan saja di dalam tenda, dia sedang berbicara dengan siapa. Kami hanya mengintip di dalam tenda, dia tidak berbicara dengan siapa, tidak ada orang gitu Pak, ya sendiri. Cuman dia terus mengobrol. Suara itu sangat berisik sekali, seperti banyak yang datang gitu. Lalu suara itu pun hilang dan si bapak itu pun menyuruh kami untuk keluar lagi gitu ya. Nah, terus lanjut cerita, dia juga bertanya lagi, gimana, mau tidak kamu menjadi berani gitu. Saya masih ragu. Lalu kata teman-teman saya, coba saja. Tapi saya merasa takut gitu Pak, takutnya ada apa-apa gitu. Terus saya juga mencoba. Pas waktu pundak mau ditepuk, saya buka lagi mata. Karena masih belum ragu-ragu lah. Ya, ragu-ragu gitu. Cuman waktu itu saya dimarahi, katanya kalau mau laksanakan, kalau enggak jangan. Cuman desakan dari teman-teman dan juga hati penasaran, ya akhirnya saya memberanikan diri. Singkat cerita, saya memejamkan mata, lalu lama-kelamaan pundak saya ditepuk. Lalu saya buka mata saya, kata si bapak itu, ada apa di sini? Ya saya melihat sekitar, tidak ada. Lalu si bapak itu pun menyarankan, pergi saja ke arah depan, nanti ada jalan menikung, lihat di depan ada apa. Lalu saya juga bertanya lagi, Pak, nanti yang akan saya lihat itu berupa pocong atau kunti gitu. Katanya tidak, kalau pocong sama kunti itu kan hantu hantu lembur. Ya peribahasanya itu hantu yang ada di kampung. Lantas apa yang ada di sini? Ya lihat saja nanti di depan ada apa gitu. Lalu saya juga berjalan ke arah yang si bapak disarankan, dan ternyata yang saya lihat itu di atas itu banyak yang bergerayangan seperti kera. Bergelantungan gitu. Nah, di sana juga saya berkata kasar, pokoknya sampai nangis, saya histeris di sana. Lalu kembali lagi dan akhirnya pundak saya juga ditepuk sama si bapak itu. Terus dia bertanya dan teman-teman saya juga bertanya, apa yang dilihat? Waktu itu saya masih menangis karena masih takut. Lama-kelamaan saya juga menjawab yang saya lihat. Saya jelaskan, Pak, yang saya lihat itu seperti kera, bergelantungan, itu banyak sekali. Kira-kira ada berapa keranya? Ya kira-kira puluhan. Ada 20 lah. 20-an, banyak waktu itu. Nah, lalu si bapak juga melanjutkan obrolannya.
Nah tadi yang daun bambu berjatuhan itu ya mereka ada di atas kita. Nah lalu saya bertanya, Pak apa itu? Sosok apa itu? Nah itu yang dinamakan genderuwo katanya. Jadi kan waktu pertama tahu yang namanya genderuwo itu besar. Oh Kayak di ya seperti film-film itulah lah. ya kayak di film-film. Lalu saya juga kan Pak genderuwo itu besar. Bukan, genderuwo itu memang kecil tapi seperti monyet. Seperti itu Pak. Nah dari situ juga saya baru tahu oh ini yang namanya genderuwo. Nah pas obrolan itu si bapak langsung menuju ke air terjun. Beliau pamitan ke air terjun. Dia katanya mau ke sana dulu, lalu dia pergi ke arah air terjun. Cuman kami tidak berani ikut karena keadaan sudah malam dan juga takut waktu itu. Nah pas di pagi harinya di depan tenda itu ada bukan dupa sinyo yang kayak Iya, betul. Cina itu. Nah ada sinyo satu. Lalu saya ambil sinyo itu sampai dibawa pulang ke rumah. Dan waktu itu juga tidak dinyalakan sinyo itu, hanya disimpan saja. Nah pas dari situ Pak, sesudah camping ya, dari hati saya itu timbul perasaan ingin ketemu lagi sama si bapak itu. Karena waktu itu juga si bapak pernah bilang kalau mau ketemu saya, cari saja namanya, sebutkan jangan. Ya si Bang bapak itulah, apa si itulah. bang apa gitu ya. Kata dia pernah berkata kalau mau ketemu saya cari saja yang namanya itu, nanti juga mereka bakal tahu katanya. Terus kalau tidak ada yang tahu cari nama guru saya namanya itu gitu Pak. Jadi nah saya masih ingat pas pulang camping, jeda 1 minggu sesudah camping, saya kembali lagi ke tempat tersebut. 1 minggu berarti langsung ya, ke lokasi lagi. ya saya ke 1 minggu kembali lagi ke lokasi. Nah di lokasi itu saya bertanya ke warga sekitar menanyakan nama itu, tapi tidak ada yang tahu. Lalu saya mencoba menanyakan nama gurunya. Nah ada yang tahu, oh rumahnya sebelah sana, katanya seperti itu. Lalu saya juga datanglah ke rumah si bapak yang gurunya itu, ya ketemu di rumah. Lalu dia bertanya mau ke siapa? Ya Pak saya mau ketemu si bapak Anu, kata saya itu seperti itu. Oh rumahnya sebelah sana. Lalu dia mengantar saya ke rumahnya waktu itu. Ya. Nah dari situ saya ngobrol sama si bapak yang saya cari. Si bapak gurunya itu kembali lagi ke rumahnya. Tidak lama, cuma mengantarkan saya. Terus saya mengobrol sama si bapak itu. Dia bertanya gimana? Jadi kamu mau menjadi tidak takut seperti itu? Ya saya merasa semangat ya, siap, saya berani. Lalu dia juga berkata kepada saya kalau kamu siap nanti jam 11 kita pergi ke air terjun itu. Tapi dengan satu syarat, kita jalan kaki. Nah kebetulan waktu itu Pak jarak dari rumah si bapak itu ke Curug itu 4 kilo. 4 kiloan. 4 kilometer. Terus ya kami berangkat itu sekitar jam 10-an berjalan kaki cuma berdua. Terus di tengah-tengah jalan itu tiba-tiba hujan, padahal waktu itu posisi tidak musim hujan Pak. Nah kata si bapak itu, dia berkata, wah ini gak benar gitu, entah apa yang maksudnya gak benar gitu, cuman ini katanya ada hujan. Tapi si bapak itu tetap kekeh, kita lanjutkan saja perjalanan. Ya kami juga melanjutkan perjalanan dan tepat jam 12 kami sampai di air terjun itu. Nah waktu itu karena di apa ini Kang di situ? waktu itu ada ritual atau apa nih? ya kalau ritual secara besar sih enggak, cuman waktu itu juga kami yang melakukan satu, ya disebut ritual juga mungkin ya. Ya ritual lah, Mandi lah ya, mungkin. disebut ritual. Nah waktu jam 12 malam itu saya Tenggelamin. ditenggelamin Dilelep-lelep. dilelep-lelep kalau bahasa Sundanya itu dilelep di air itu. Terus sontak setelah itu ya kami juga kembali ke rumahnya. Tidak banyak yang kami lakukan waktu sesudah saya mandi di sana. Cuman waktu itu kebetulan saya tidak bawa baju ganti. Lalu dikasih pinjam sama si bapak itu, ini ganti baju, katanya baju kamu basah. Nah saya persis masih ingat Pak, bajunya itu warna hijau. Warna hijau. Iya, yang kaos warna hijau.
Singkat cerita saya tidur, belum, saya dikasih dulu mantra yang mau dia kasih katanya. Ya saya menulis di itu, waktu itu bahasanya bahasa Jawa Pak. Bahasa Jawa. Iya, bukan bahasa Sunda, bukan juga bahasa Arab. Karena kan waktu itu ya mungkin saya masih bukan kalau polos masa polos ya, ya maksudnya belum mengerti apa gitu. Jadi saya menerima saja amalan-amalan yang dikasih gitu. Singkat cerita sudah ditulis. Lalu dia juga menyarankan dibacanya itu waktu mau mandi. Waktu mau mandi bacanya. Jadi waktu mau mandi silakan baca seperti itu. Ya singkat cerita malam sudah berlalu, lalu pagi-pagi saya pulang pamitan. Lalu saya sampai juga di rumah. Nah sesudah di rumah saya praktekkan. Ya waktu itu masih belum hafal. Jadi kalau mau mandi melihat gitu. Pakai kertas dibaca. Ya pakai kertas. Lama kelamaan akhirnya amalan itu juga ya bacaan itu saya hafal. Jadi setiap mau mandi sudah kebiasaan dibaca, mau mandi dibaca. Nah cuman efeknya Pak waktu itu kalau ada ya makhluk seperti itu tidak, cuman efeknya itu kemakan Pak. Kemakan. Iya, jadi waktu sesudah saya hafal dengan amalan itu saya menjadi gembul. Rewok, nafsu makan ya, gede, nafsu makan itu tinggi gitu Pak, gede. Jadi setiap habis makan beberapa jam kemudian makan lagi seperti itu. Sehari bisa berapa kali? 5 Pak. Sampai 5 kali makan. Itu jaraknya yang nggak jauh. Cuma beberapa jam saja 5 kali makan. Awalnya juga saya tidak curiga. Terus orang ya tidak curiga itu efeknya. Terus orang tua juga tidak curiga. Cuma lama-kelamaan ya orang tua juga menyadari. Dia bertanya, Mama merasa heran melihat makan kamu seperti itu. Terus saya juga menjawab, iya Mah, semenjak saya dikasih amalan ini, saya diperlihatkan amalan itu. Mungkin amalan penambahan nafsu makan? Bukan? Bukan itu kayaknya. Saya juga perlihatkan amalan itu. Lalu kata si Mama, dari siapa? Ya dari si bapak yang waktu camping ketemu gitu. Nah waktu itu juga Mama tidak melarang saya membaca amalan itu. Ya tidak ada kecurigaan. Cuman beberapa kelamaan terus Pak. Jadi makan saya itu semakin banyak. Nah terus Mama juga menyarankan, tolong berhenti, jangan dulu dibaca. Kalau memang itu tidak dibaca, terus kamu berhenti makan seperti itu, berarti efek dari itu. Ya waktu itu juga saya menuruti perkataan ibu saya tidak membacanya. Sekitar ada 2 minggu saya berhenti membaca itu. Ya memang Pak efeknya jadi saya normal kembali. Nah terus lama-kelamaan waktu itu seiring berjalannya waktu, amalan itu pun sudah saya tidak baca lagi. Nah, cuman saya ingat dulu dia pernah berkata kepada saya itu bahwa saya itu akan jadi seorang pemimpin seperti itu. Nah, kebetulan waktu pertama saya menjadi guru, saya itu belum kuliah Pak, masih mengikuti persamaan sekolah paket C. Nah pas saya kelas 2 paket C, ada seorang guru, waktu itu kejadiannya hari Minggu, saya mau berangkat ke paket C ke sekolah. Dipanggil, katanya, kamu siap tidak mengajar? Kalau siap, belum lulus ya? Apa? Masih sekolah. Saya masih sekolah, belum lulus SMA. Itu ditawari kan sudah jadi guru. Iya, saya ditawari bagaimana sanggup tidak mengajar. Kalau sanggup besok hari Senin datang ke sekolah mengajar bahasa Inggris. Seperti itu Pak. Saya juga berpikir, kan Bu saya belum kuliah. Terus saya juga tidak paham bahasa Inggris. Karena waktu itu ya saya merasa tidak pede lah dengan bahasa Inggris. Lalu si ibu itu pun berkata lagi, ya kalau sanggup silakan Senin datang, kalau tidak juga nggak apa-apa. Saya sambil berjalan pergi ke sekolah, saya berpikir kesempatan tidak akan datang 2 kali Pak, seperti itu. Ya saya dari sana berpikir, iyalah saya sanggup. Lalu saya juga berkata kepada ibu saya bahwa saya ditawari mengajar di sekolah, padahal itu sekolah negeri Pak. Negeri ya, ya, di sekolah negeri. Nah waktu itu juga saya berkata kepada ibu saya, kata ibu saya, silakan saja kalau kamu sanggup diterima, kalau enggak jangan, daripada memalukan seperti itu, karena kamu kan belum kuliah, kata ibu saya seperti itu. Tapi saya kekeh, ya lebih baik mencoba dulu lah. Saya juga berpikir seperti ini Pak. Pas datang ke sana, saya diperkenalkan kepada kepala sekolahnya.
terus saya dikasih buku modulnya, lalu ke kelas disuruh langsung ngajar. Waktu itu saya kikuk Pak, jadi apa yang harus saya berikan kepada mereka? Nggak, cuman untung saya berpikir hari pertama cuma perkenalan saja seperti itu ya. Saya dari kelas 1 sampai kelas 6 waktu itu masih KTSP Pak, jadi masih ada bahasa Inggris. Saya cuma memperkenalkan diri saja. Nah, saya juga berpikir paling cuma kuat 1 minggu, 1 minggu berlalu paling 1 bulan, 1 bulan berlalu paling 1 tahun. Akhirnya terus berlanjut. Akhirnya sampai sekarang, gitu Pak. Ya alhamdulillah. Nah sudah beberapa tahun kemudian saya baru ngeh lagi ke ucapan si bapak yang dulu Yang tadi, pernah ya. saya temui di kemah mau berkata saya menjadi seorang pemimpin. Lalu saya juga berkata pada ibu saya, Bu saya ingat cerita dulu yang berkata kepada saya menjadi seorang pemimpin. Nah waktu itu ibu saya juga menyarankan, kebetulan waktu itu sesudah lebaran Idul Fitri, menyarankan temui ke rumahnya, bilang terima kasih. Nah waktu itu kata ibu saya seperti itu. Ya saya juga waktu itu pergi ke sana, membawa oleh-oleh buah tangan, ya maksudnya untuk si bapak itu. Saya membawa 2, yang satu dikasihkan ke gurunya, nah yang satu maksudnya untuk si bapak yang memberikan saya amalan itu Pak gitu. Pas saya ketemu ke rumahnya, tapi sama si bapak itu tidak ketemu Pak. Ke rumah siapa dulu tuh? Yang gurunya. Oh yang gurunya dulu. Ya. Nah yang ke rumah gurunya tidak ketemu, tidak ada di rumah waktu itu ya. Saya juga pergi lagi ke rumah yang saya memberi saya amalan itu. Nah hal yang paling aneh Pak waktu itu, pas saya datang ke rumah yang saya temui waktu itu, ada seseorang membuka pintu, lalu saya bertanya, Bu apakah ini benar rumahnya bapak itu? Lalu si ibu yang membuka pintu itu juga celengak-celenguk Pak, kayak heran, bingung. Katanya tidak ada yang namanya itu di sini, ini rumah saya dari dulu. Itu seperti serius, itu Pak. Iya. Itu jangka waktu berapa Ya, tahun tuh pas waktu terakhir pas sampai bawa buah tangan itu ke situ? Waktu saya pertama mengajar 2008, kira-kira 2010-an Pak. 2 tahun berarti ya. Tapi itu rumah bukan rumah si bapak yang waktu ketemu di camping? Bukan, katanya dia berkata ini rumah saya dari dulu. Nggak ada yang namanya itu. Mungkin salah rumah kah? Enggak, posisi rumah, terus catnya juga, halaman juga masih tetap seperti itu ya. Jadi nggak ada perubahan, warna cat berubah gitu atau. Malahan kan sempat apa sih nginap juga di situ ya 1 malam. Itu kan saya pernah nginep di situ. Saya tahu persis rumahnya gitu. Saya pernah nginep di situ 1 malam, tapi pas ke situ lagi katanya ini rumah saya dari dulu, nggak ada yang namanya itu. Terus gitu, kira-kira Pak. itu siapa kan? Saya juga di sana sempat bingung. Lalu yang saya temui itu siapa? Gitu. Cuman yang sampai sekarang penasaran itu saya juga belum ketemu lagi dengan guru yang. Oh belum ketemu juga sama Iya. Cuman waktu itu pernah 1 kali saya mengunjungi ya beliau. Cuman waktu itu keadaannya sedang sakit Pak. Ya beberapa ada 2 tahun ke belakang saya pernah menemui rumah beliau. Keadaannya sedang sakit waktu itu, keadaannya stroke. Jadi dia tidak bisa berbicara, cuma tidur di tempat tidur. Cuman istrinya saja ya si ibunya yang bilang bapak sudah tidak bisa berbicara, jadi tidak bisa ngobrol seperti itu. Nah yang sampai saat ini saya penasaran, lantas siapa yang saya temui waktu itu? Yang kayak terjun itu? Iya. Nah menurut hemat Kang Haris ini kira-kira itu manusia kah atau apa nih kira-kira nih? Ya, kalau kita kira-kira nih. Kalau dikira-kira ya mungkin ya itu bisa manusia bisa. Terus masih bingung kalau juga, ya? manusia kan mungkin dia tinggal itu di sana. Kenapa yang membuka pintu berkata ini rumah saya bukan rumah si Bapak Anu begitu. Cuman saya juga berpikir ya kalau manusia ya kembali lagi ke belakang gitu Pak. Waktu camping tengah malam yang ngapain ke sana gitu kan. Kalau memang manusia, kalau memang sekarang itu bukan manusia, saya juga berpikirnya seperti itu Pak gitu. Jadi sampai sekarang ini masih masih tanda tanya gitu. besar ya. Itu adalah ya pengalaman yang paling ya saya sampai saat ini saya masih penasaran itu ya seperti itu Pak. Terus ya
singkat cerita saya juga kembali lagi ke rumah, ya buah tangan juga dibawa lagi ke rumah karena saya nggak ketemu sama keduanya gitu Pak. Jadi orang tua juga bertanya kenapa makanannya dibawa lagi. Ya mah saya bilang nggak ada yang namanya anu gitu. Terus mama juga sempat kaget, lantas siapa yang kamu ketemui waktu itu? Ya mungkin sampai saat ini juga masih tanda tanya gitu Pak. Iya. Yang jadi penasaran itu waktu sesudah saya camping, sesudah saya menemui si bapak itu, baju itu pun masih ada Pak. Baju? Ya yang dikasih pinjam ke saya yang Itu baju dibawa ke rumah? dibawa ke rumah. Bajunya ada? Ya waktu itu masih ada, cuman sesudah tahu itu ya dibakar. Oh, kira itu masih disimpan kan? Dibakar Pak. Dibakar Gitu, dah. sudah tahu orangnya nggak ada, Ya itu langsung mungkin dibakar. bukan takut sih. Kepala rugo lah mungkin ya, Iya. kepala rugo. Kang Haris, ini sangat menarik sekali pengalamannya. Jadi ketika camping bertemu dengan seseorang seperti itu, dan seseorang itu ketika beberapa tahun kemudian dicari bahkan sampai ke rumahnya Iya. tidak ditemukan. ditemukan. Bahkan yang punya rumahnya ini rumah saya dari dulu. Iya. Tidak ada sosok atau orang yang bernama beliau Iya, tersebut iya, seperti itu. Cuman waktu itu juga dia pernah berkata, saya bukan orang sini, saya orang Jawa. Cuman waktu itu mungkin nggak sadar maksudnya saya bukan orang sini, mungkin ya bukan Indonesia, mungkin kalau Bukan sekarang orang sini, ya, bukan orang dunia. ya gitu, maksudnya bukan di dunia nyata mungkin kalau dulu sudah sadar seperti itu. Si loka udah. Oke, Kang Haris, hatur nuhun ceritanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Pasti pemirsa di rumah bisa mencerna apa yang bisa diambil sih dari kejadian-kejadian ini. Pasti banyak hikmahnya buat Kang Haris, buat semuanya sih. Dan saya juga sampai terheran kok bisa ya. Kurang kali itu. Cobian we. Oke pemirsa Par TV, itu saja yang dapat kita obrolkan. Terima kasih sekali lagi Kang Haris, hatur nuhun. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.